Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Diduga terhirup gas beracun, seorang penggali sumur tewas di dalam sumur. Ratusan anak ikuti lomba permainan lato-lato. Belasan dojang taekwondo gelar latihan bersama di Pantai Sago, pesisir selatan. Pasca kebakaran hari Minggu, proses belajar dan mengajar murid Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat, tetap dilaksanakan. Satu kelas terpaksa belajar di ruang parkir sepeda motor, karena ruang kelas mereka dipakai untuk menampung buku-buku dan arsip sekolah yang selamat dari kebakaran. Sementara murid lainnya belajar di ruang kelas darurat yang sudah dijalani selama 1 tahun pasca gempa bumi. Ruang kelas yang terbuat dari triplek dan kayu tersebut sudah kotor, lapuk, panas, dan sebagian papannya sudah lepas. Para kepala sekolah sekecamatan Talamau mengerahkan guru-guru bergotong royong di SD Negeri 26 Talamau. Para guru dan penjaga sekolah ini mengenyahkan sampah yang berserakan. Kegiatan sekarang yang dari K3S Kecamatan Talamau itu sudah sepakat, sudah di kode usul oleh Korwilcam kita. Hari ini mungkin semua K3S dengan penjaga sekolah akan datang ke sini membantu. Sekolah ini cepat dapat lagi membenahi, kemudian dapat lagi membangun lokal-lokal agar siswa kita bisa belajar dengan nyaman. Kepala sekolah berharap agar pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera membangun sekolah baru untuk mengganti sekolah mereka yang hancur akibat gempa bumi dan kebakaran, agar ratusan muridnya dapat belajar kembali secara normal, seperti halnya murid-murid sekolah lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Beginilah proses evakuasi Bas Rizal, 56 tahun, dari sumur di pekarangan rumah seorang warga di Nagari Padang Mage, Kabupaten Tanah Datar. Bas Rizal harus meregang nyawa saat menggali sumur di pekarangan rumah. Sebelumnya rekan korban telah lebih dahulu menggali. Namun, karena kesulitan bernapas, langsung keluar dari sumur. Korban yang sudah dilarang tetap bersikeras dan masuk ke sumur untuk menggali. Selang setengah jam berada di dalam sumur, korban tak bersuara dan dipanggil oleh rekannya, namun tetap tak menyahut. Akhirnya, rekan korban bersama warga meminta bantuan ke BPBD Tanah Datar dan mengevakuasinya dalam waktu 10 menit. Korban dinyatakan dokter tidak bernyawa lagi setelah dilakukan upaya medis di Rumah Sakit Umum Hanafiah Batu Sangkar. Korban memaksakan diri untuk masuk ke bawah, namun dilarang, tapi tetap ngotot dia ingin masuk ke dalam. Akhirnya sumur yang kedalaman sekitar 11 meter, posisi korban lemas, kemudian dipanggil oleh saksi John Rizal, tidak menyaut lagi. Akhirnya minta bantuan kepada pihak BPBD. Tim dari BPBD berhasil mengevakuasi korban, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Atas permintaan keluarga, korban tidak diotopsi dan diserahkan untuk dimakamkan. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Ratusan anak dari berbagai daerah unjuk kebolehan dalam memainkan lato-lato pada pertandingan yang digelar Bukit Tinggi Press Club di pelataran Taman Pedestrian Jam Gadang. Lomba dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni kategori anak-anak, kategori umum, dan show. Tidak hanya mahir dalam memainkan lato-lato, peserta juga harus bermain sembari mengiringi suara musik. Peserta juga harus mempraktekkan sejumlah gerakan yang diarahkan panitia, mulai dari kaki sebelah,
gerakan maju mundur, helikopter, dan tornado. Kegiatan ini digelar untuk mengantisipasi kecanduan anak-anak dengan gawai. Permainan lato-lato tersebut dapat mengurangi aktivitas anak bermain gawai yang secara tidak langsung mengganggu aktivitas mereka, khususnya dalam belajar. Dengan adanya kegiatan acara anak-anak ini khususnya lato-lato, saya sangat terima kasih nih sama Pemda Kota Bukit ini terkait dengan acara kreasi anak-anak, jadi hobi-hobi anak-anak bisa tersalurkan dengan adanya acara kreasi seperti ini. Mungkin kami dari orang tua kami di Padang Panjang, semoga di Padang Panjang juga bisa mengadakan acara-acara seperti ini. Semenjak Emi di Pelaran aktif. Sudah lama semenjak itu lagi di Pelaran awal. Juara 3. Semacam menggembirakan masyarakat dengan masyarakat gembira bersama-sama menyebabkan umur tambah panjang. Ini pertama. Kemudian yang kedua, salah satu saat kita bagaimana meramaikan kota dari pengunjung sehingga pergerakan ekonomi itu ada. Yang ada, semua kita harus bergerak semua untuk membuat ekonomi kerakyatan tadi. Pertandingan bermain lato-lato menarik perhatian ribuan pengunjung Taman Pedestrian Jam Gadang. Ramainya pengunjung juga berdampak positif pada roda perekonomian pedagang di sekitar lokasi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan peserta taekwondo yang ada di pesisir selatan mengikuti latihan bersama di Pantai Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan Ampe Jurai. Latihan bersama yang diikuti 12 dojang ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sesama dojang, sekaligus sebagai tempat evaluasi para peserta. Mayoritas yang mengikuti latihan bersama ini telah mengikuti berbagai macam kejuaraan taekwondo. Dila, salah seorang peserta yang pernah mendapatkan medali emas dalam kejuaraan taekwondo di Solo Selatan, mengaku sangat antusias dengan latihan yang digelar 3 bulan sekali ini. Sebab mendapatkan pengalaman baru dari para senior yang berguna untuknya. Saya sendiri sudah mengikuti taekwondo dari usia kecil, usia dini, sekitar kelas 2 sampai 3 SD. Selain ingin memiliki ilmu bela diri, saya sendiri juga ingin mempunyai prestasi-prestasi di bidang non-akademik, salah satunya yaitu taekwondo. Terakhir kali itu di Kota Solo waktu 2021. Hasilnya alhamdulillah pernah mencapai waktu di Solo Selatan itu mendapat medali emas, juara 1. Selain mendapatkan ilmu bela diri, para peserta juga memiliki harapan mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan dan membanggakan orang tuanya. Selain ingin mempunyai ilmu bela diri ini, ingin menambah prestasi di bidang olahraga karena mungkin agak kurang di prestasi akademik, jadi ingin menambah prestasi di bidang olahraga. Harapannya ingin ikut tingkat nasional, tingkat provinsi, dan mendapatkan juara supaya bisa membuat harum nama dojang dan kecamatan atau kabupaten. Jeffrey Effendi sebagai pengurus Taekwondo Pesisir Selatan menyampaikan banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya fasilitas dan pendanaan yang belum memadai untuk membawa anak muridnya mengikuti turnamen baik tingkat provinsi maupun nasional. Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi, saling mengenal satu sama lain, bahwasanya taekwondo itu satu dalam pembinaan prestasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Satu kali 3 bulan. 1 kali 3 bulan ya Pak. Meski demikian, semangat juang para atlet taekwondo untuk mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkurang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.